Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita mengamankan jaringan atau yang kita kenal dengan istilah network security. Ada beberapa teman-teman kita kemarin nanya ke saya, Pak, kalau ingin belajar network security, mulainya dari mana? Nah, berarti kan saya harus jawab basicnya, teman-teman harus punya pengalaman atau kemampuan dari sisi jaringan komputer dulu. Minimal basicnya itu. Nah, setelah ingin masuk ke network security, kita akan bahas kira-kira di dalamnya apa yang harus kita amankan. Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita bahas sekarang. Berbicara tentang network security atau keamanan di dalam jaringan komputer, ada beberapa layer yang perlu teman-teman pahami. Dan layer-layer inilah yang nantinya harus teman-teman lindungi di dalam network security. Nah, jumlah layernya itu ada 3. Layer pertama itu ada yang namanya physical network, yang kedua ada technical network security, kemudian yang ketiga ada yang namanya administrative network security. Nah, sekarang kita jelaskan masing-masing layer ini seperti apa. Di layer pertama atau yang kita kenal dengan physical network. Nah, physical network ini adalah bagaimana cara kita melindungi jaringan fisik kita, bahkan sampai dengan perangkat-perangkat jaringan dari akses terhadap orang-orang yang tidak mempunyai izin. Contoh misalkan, ketika kita masuk ke ruang server, siapa saja yang boleh masuk di sana? Berarti kan harus ada verifikasi ya. Misalkan menggunakan ID, atau menggunakan smart card, atau menggunakan apapun. Nah, jadi tidak boleh semua orang itu masuk ke dalam ruang server. Kemudian, siapa saja nih yang boleh masuk ke dalam firewall, atau ke dalam router. Nah, ini harus diatur siapa orangnya. Karena kalau nggak diatur, semua orang bisa masuk, dan kemungkinan peretas pun bisa saja masuk ke dalam perangkat-perangkat fisik tersebut. Nah, ini bahaya banget. Nah, tugas teman-teman lah di sini untuk mengamankan atau melindungi perangkat-perangkat fisik yang ada di dalam jaringan tersebut. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah technical network. Apa sih yang harus kita lindungi di dalam technical network ini? Tugas teman-teman di sini adalah untuk melindungi ketika ada traffic atau transaksi data dari satu titik ke titik yang lain. Jadi fokusnya itu adalah bicara dari sisi perangkat jaringan dan juga tempat penyimpanan data di dalam jaringan itu sendiri. Jadi tidak semua data yang berlalu lalang di dalam jaringan itu boleh diakses oleh orang-orang. Teman-teman harus tentukan siapa yang boleh mengakses data A, siapa yang boleh melihat data B, siapa yang tidak boleh melihat data C, dan seterusnya. Nah, ini bicara dari sisi technical network. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari sisi administratif network-nya. Nah, kalau di layer ketiga ini, teman-teman bicara dari sisi compliance atau kepatuhan dan policies-nya atau kebijakan-kebijakan tentang keamanan jaringan. Contohnya misalkan, teman-teman harus membuat aturan-aturan dalam bagaimana user atau pengguna di dalam jaringan kita itu berperilaku. Jangan sampai ada user yang colok-colok USB ke komputernya. Kemudian jangan sampai ada user yang install aplikasi ke dalam komputer perusahaan tanpa seizin administrator misalkan. Termasuk juga bicara dari sisi autentikasi pengguna, otorisasi, dan juga level privilege dari para pengguna di dalam jaringan kita. Siapa yang berperan sebagai admin, siapa yang berperan sebagai pengguna, siapa yang berperan sebagai pemilik, dan seterusnya. Ya, jadi bicaranya dari sisi aturan, rule, kepatuhan, atau kebijakan. Nah, sekarang gimana nih teman-teman? Sudah paham kan 3 layer dari network security ini? Kemudian, bagaimana cara kita bertindak untuk mengamankan jaringan yang ada di perusahaan kita? Ada 9 cara yang bisa teman-teman pelajari di sini ya. Yang pertama, kita akan melakukan yang namanya network audit atau audit jaringan. Nah, maksud audit jaringan di sini adalah kita akan mengidentifikasi kira-kira apa saja kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Misalkan nih, kita akan nyari vulnerability yang ada di dalam jaringan. Atau kita mengidentifikasi ada nggak aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan atau memang yang tidak dipakai secara berkala. Kemudian ada nggak port-port yang terbuka.
software-software antivirus atau anti-malware lainnya itu terinstall tidak di dalam jaringan. Sampai dengan ada nggak sistem backup di dalam jaringan itu. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam network audit. Kalau misalkan perusahaan kita ada kerjasama ya dengan pihak ketiga atau vendor pihak ketiga, maka vendor pihak ketiga ini juga harus kita audit juga. Karena kita harus melihat gap security antara perusahaan kita atau jaringan kita dengan keamanan pada vendor pihak ketiga tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan network audit. Kemudian kita mendeploy jaringan dan juga perangkat-perangkat keamanannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan ya, setidaknya perusahaan itu wajib mempunyai firewall lah, atau web application firewall minimal. Jadi kalau ada serangan yang masuk, jangan pasrah-pasrah amat lah gitu ya. Harus ada yang mencegahnya dulu gitu kan. Yang mencegah itu kan firewall ya. Mencegah semua traffic-traffic yang keluar masuk di dalam jaringan kita. Minimal ada firewall atau WAF ini dulu deh, atau web application firewall. Nah, untuk meningkatkannya lagi, teman-teman bisa combine dengan intrusion detection prevention system. Nah, ini adalah sistem yang memang digunakan untuk melakukan deteksi serangan atau intruder sampai dengan pencegahan jika terjadi serangan ke dalam perusahaan kita melalui jaringan. Terus, kalau mau di level up lagi keamanannya, selain menggunakan firewall dan juga IDPS, teman-teman bisa gunakan yang namanya SIEM atau Security Information and Event Management. Nah, kemudian juga bisa diterapkan dengan beberapa software yang berhubungan tentang data loss prevention. Jadi untuk mencegah kehilangan data di dalam jaringan kita. Oke, ini yang poin kedua. Kemudian, poin ketiga, kita harus bisa menonaktifkan atau mendisable file sharing fitur atau fitur file sharing di dalam jaringan komputer kita. Beberapa perusahaan banyak yang sengaja membuka fitur atau port untuk menjalankan fungsi file sharing, di mana fungsinya ini untuk saling bertukar file antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan semua komputer fitur dari file sharing ini dibuka atau diaktifkan. Jadi, hanya bagian-bagian atau orang-orang tertentu saja. Tapi alangkah baiknya sebenarnya fitur file sharing ini kita disable. Jadi teman-teman bisa gunakan media-media penyimpanan seperti cloud untuk saling sharing file ya, itu lebih aman kok. Karena banyak kasus-kasus terjadi, para peretas itu bisa masuk ke dalam jaringan itu melalui pintu fungsi atau fitur dari file sharing yang terbuka. Ini bahaya banget nih vulnerability seperti ini. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah update antivirus dan juga anti-malware. Jadi kalau teman-teman menggunakan perangkat lunak antivirus atau software antivirus, juga software anti-malware, jangan lupa harus sering diperiksa updatingnya. Antivirus atau anti-malware itu wajib ya teman-teman gunakan di dalam perusahaan atau di jaringan kita. Tapi sebenarnya yang lebih wajib lagi itu adalah ketika kita menggunakan software antivirus atau software anti-malware, proses updatingnya yang harus kita lakukan secara rutin. Karena sebagus apapun dan semahal apapun antivirus yang teman-teman gunakan di dalam jaringan, kalau tidak pernah diupdate, maka antivirus ini tidak akan bekerja secara optimal. Sayang. Ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara kita mengamankan router kita. Seperti yang teman-teman ketahui, router ini adalah pintu masuknya data-data dari luar dan juga dari dalam perusahaan kita. Bayangin, kalau pintu masuknya ini bisa diambil alih oleh si peretas, apa yang terjadi? Ya, peretas bisa saja melakukan rekonfigurasi, bahkan mereset router kita, sehingga tidak bisa diakses oleh administrator jaringan yang ada di dalam jaringan kita. Ini bahaya banget. Dan yang lebih bahayanya, kadang-kadang peretas itu bisa mengkonfigurasi ulang rute-rute mana saja yang harus diaktifkan, kemudian juga port mana yang harus dibuka, dan lain-lain. Ya, itu bahaya banget ya. Makanya, banyak kejadian-kejadian peretas bisa mengakses CCTV yang ada di rumah kita, CCTV yang ada di pabrik, atau CCTV yang ada di perusahaan-perusahaan, ya karena dia sudah tahu isi atau mapping traffic yang ada di dalam router tersebut. Jadi ketika peretas masuk ke dalam router, dia bisa melihat jaringan-jaringan yang ada di dalam router itu ada apa saja. Nah, ini bahaya banget. Makanya kita perlu mengamankan router yang ada di dalam jaringan kita. Kemudian yang keenam adalah gunakan IP address yang private. Teman-teman sudah belajar tentang IP address?
Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang IP address, pasti teman-teman tahu bahwa IP address itu ada dua. Yang pertama disebut dengan IP private, yang kedua disebut dengan IP public. Nah, untuk mencegah orang-orang yang masuk ke dalam jaringan kita tanpa izin, maka di dalam jaringan kita usahakan gunakan IP private untuk semua perangkat-perangkatnya. Ya, hal ini dilakukan supaya admin jaringan itu bisa dengan gampang memonitoring siapa saja yang masuk ke dalam jaringan kita. Jadi, kalau ada yang menggunakan IP public, itu patut dicurigai. Kemudian yang ketujuh adalah kita menerapkan sistem maintenance terhadap keamanan jaringan. Apa saja yang dimaksud dengan sistem maintenance ini? Banyak. Contoh satu, misalkan bisa berupa regular backup atau backup secara berkala. Ini wajib kita lakukan loh. Ya, kalau kita udah bicara dari sisi jaringan enterprise atau perusahaan-perusahaan besar, regular backup itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, updating software. Jadi kalau kita menggunakan software-software di dalam jaringan, maka software ini harus di-update. Termasuk di dalamnya bicara dari sisi sistem operasi. Baik sistem operasi server ataupun sistem operasi yang digunakan pada router. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadwalkan kapan harus merubah nama network kita dan juga mengganti password. Ini penting. Jadi password yang kita gunakan untuk masuk ke dalam router, masuk ke dalam firewall, masuk lagi ke dalam switch, dan perangkat-perangkat jaringan lainnya harus dirubah secara berkala. Jangan sampai 5 tahun ya passwordnya itu terus ya. Itu pasti akan sangat rentan sekali diretas oleh para peretas. Nah, yang paling penting di dalam sistem maintenance ini adalah dokumentasi. Jadi, setiap ada perubahan-perubahan, setiap ada kegiatan backup, setiap ada penggantian password, teman-teman harus buat dokumentasinya. Dan dokumentasi ini tidak boleh ada orang lain yang tahu. Jadi, hanya anggota tim teman-teman sendiri yang boleh mengetahuinya. Oke, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah membuat segmentasi jaringan. Jadi yang dimaksud dengan segmentasi jaringan ini adalah kita akan membagi-bagi jaringan lokal kita itu menjadi beberapa segmen. Contoh misalkan ada segmen untuk jaringan pengguna saja. Kemudian ada segmen untuk komputer-komputer server. Ada segmen untuk perangkat-perangkat jaringannya. Jadi kita bisa membuat segmen ini untuk menilai mana area-area atau zona-zona yang bisa dipercaya, mana yang zona-zona yang tidak boleh diakses. Bahkan kita bisa mengisolasikan beberapa perangkat ke dalam zona-zona atau segmentasi tadi. Jadi semua komputer-komputer dan juga perangkat-perangkat jaringan, bahkan sampai dengan server, jangan sampai dibikin satu segmen semuanya. Itu akan membuat para peretas itu lebih gampang untuk masuk ke dalam jaringan kita. Kemudian yang ke-9 adalah kita membuat kultur atau budaya keamanan di dalam organisasi kita. Nah, ini kadang-kadang aktivitas yang sangat simpel tetapi paling jarang digunakan atau diterapkan pada perusahaan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita memberi pelatihan, kita memberikan training, kita memberikan edukasi kepada siapa? Kepada para staf dan juga pegawai yang ada di dalam perusahaan itu. Seberapa pentingnyakah keamanan jaringan di dalam perusahaan itu? Dampaknya apa saja jika kita tidak mengikuti aturan-aturannya? Apa saja ancaman-ancaman yang bisa datang ke dalam jaringan tersebut? Jadi semua staf atau pegawai itu harus tahu. Minimal mereka punya awareness lah. Jadi tidak seenaknya harus colok-colok USB misalkan, kemudian juga install aplikasi-aplikasi bajakan, dan lain-lainnya. Jadi edukasi dan training ini juga harus diterapkan di dalam organisasi. Ya tidak perlu setiap hari lah, ya mungkin bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, ya tergantung dari kebijakan perusahaannya. Baik. Nah inilah 9 cara terbaik bagi teman-teman yang ingin melevel up atau meningkatkan keamanan jaringan pada perusahaan kita. Ingat sekali lagi, di dalam sebuah organisasi itu akan banyak banget informasi-informasi atau aset-aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, paling tidak di layer network, kita bisa meningkatkan security dan juga proteksinya. Istilahnya nih ya, jalurnya itu kita amankan dulu deh. Selepas jalurnya sudah kita amankan, barulah kita fokus ke
aspek-aspek yang lain, kayak misalkan pengamanan di software atau di aplikasi, pengamanan dari sisi human-nya, pengamanan dari sisi database, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Jadi, ini saja informasinya yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus nonton video-video saya. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.